Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5 mata kuliah Etika Bisnis dan Komunikasi akan mempresentasikan mengenai pelanggaran etika bisnis dalam pengadaan barang dan jasa bantuan sosial COVID-19, kasus korupsi Menteri Sosial. Kelompok 5 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Ali Yudin, Joshua, Aditya, Dita, dan Lulu. Pembangunan dan pertumbuhan Indonesia semakin hari kian meningkat, sehingga bertambah besarnya penggunaan dana yang diperlukan untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal ini memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan penyedia barang atau jasa. Penyediaan barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat adalah suatu keharusan. Terdapat 4 karakteristik yang menyebabkan penyediaan barang atau jasa merugikan masyarakat. Yang pertama adalah diperolehnya barang yang keliru. Yang kedua, kualitas yang kurang baik dan kuantitas yang tidak sesuai. Yang ketiga, terlambatnya pelaksanaan penyerahan barang atau jasa. Dan yang terakhir, tidak terpenuhinya persyaratan teknis lainnya. Pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Hal ini menyebabkan perekonomian menjadi lesu. Pemerintah memberikan solusi berupa penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Dalam prosesnya, terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melanggar etika bisnis. Kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara berawal dari pemberian bansos untuk masyarakat yang terdampak COVID yang berupa sembako. Nilai bantuan sosial sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Berawal dari Menteri Sosial Juliari Batubara menunjuk Mateus dan Adi sebagai PPK dan ditetapkan fee senilai 10.000 di tiap-tiap paket tersebut. Pada Mei 2020 sampai dengan November 2020, Mateus dan Adi memberikan kontrak pekerjaan pada 2 buah PT. PT pertama adalah PT Avira Indah Megatama dan yang kedua adalah PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI. Pemilik daripada RPI ini merupakan Mateus. Hal ini diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh Adi. Nilai fee yang diperoleh Mateus senilai 12 miliar rupiah. Hal ini dibagikan secara tunai untuk Juliari melalui Adi. Total suap yang diterima oleh Juliari senilai 8,2 miliar rupiah. Total suap keseluruhan dari berbagai vendor sampai dengan November 2020 senilai 29,2 miliar rupiah. Etika bisnis merupakan cara ideal perusahaan dalam pengaturan dan pengelolaan yang memperhatikan norma dan moralitas kegiatan bisnis. Pelanggaran etika bisnis merupakan penyimpangan moral yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan dan pengoperasian bisnis yang etik. Terdapat 5 macam masalah etika dalam bisnis. Yang pertama adalah suap, yang kedua adalah paksaan, yang ketiga penipuan, yang keempat pencurian, dan yang terakhir diskriminasi tidak jelas. Masalah etika dalam bisnis yang saat ini kita bahas, yaitu terungkap kasus korupsi bansos COVID-19 yang merupakan pelanggaran bisnis tercela oleh penyedia barang dan jasa. Penyedia PPK atau Mateus dan Adi menyuap Juliari. Salah satu pelanggaran dari Mateus dan Adi yaitu memenangkan perusahaan sendiri atau tidak melakukan proses prinsip pengadaan barang atau jasa secara semestinya. Terdapat 6 prinsip pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah efisien. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, terbuka dan bersaing.
Yang keempat, transparan. Yang kelima, adil dan tidak diskriminatif. Yang keenam, accountable. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh M, J, dan A atau Mateus, Juliari, dan Adi, maka tersangka-tersangka tersebut dikenakan pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2020, terdapat 5 pedoman Kementerian Sosial. Yang pertama adalah humans, yang kedua adalah adaptif, yang ketiga adalah dedikatif, yang keempat adalah inklusif, dan yang kelima adalah responsif. Terdapat 2 poin yang sudah terpenuhi berdasarkan kasus bantuan sosial ini. Yang pertama adalah adaptif, yang kedua adalah responsif. Tetapi terdapat 3 yang belum terpenuhi. Yang pertama adalah humans, dikarenakan jajarannya korupsi atau tidak bermoral. Yang kedua adalah dedikatif, belum terpenuhi karena Juliari menetapkan fee pada setiap bantuan sosial. Dari kasus ini, yang diutamakan adalah dedikasi, karena bantuan sosial bukanlah sebuah bisnis. Yang ketiga adalah inklusif. Hal ini belum terpenuhi karena tidak melibatkan semua pemangku kepentingan. Berhubung sekarang kita sudah berada di posisi penghujung pembahasan mengenai pelanggaran etika bisnis bantuan sosial dampak COVID-19, kelompok kami hendak menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran etika bisnis, terutama yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yang pertama adalah menanamkan nilai integritas, kejujuran, syukur, dan empati sejak dini. Yang kedua, pemerintah harus membuat peraturan terkait kode etik yang dapat melindungi semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, etika bisnis harus disosialisasikan oleh pemerintah secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dadah!